tema kita di pagi hari ini ya tentang Kijang Mas Tanah Laut, kolaborasi untuk negeri, luar biasa. Baik, saudara pendengar, kita akan awali dulu dengan pencerahan ya. Kita akan dengarkan penjelasan dulu lahirnya program Kijang Mas ini. Tentu ada yang melatar belakangi, baik dari Badan Pertanahan sendiri maupun juga dari Pengadilan Negeri sendiri. Karena kata orang, Pak, kalau tidak ada kecocokan kata, tentu tidak akan bersatu, begitu kan Pak ya? Nah, seperti itu. Baik, pertama Pak Sohimi dulu, silahkan Pak. Bunda Nelly, karena ini hari istimewa, saya ingin memberikan kesempatan ini kepada Bu Wakil Ketua PN dulu. Oke, baik. Silahkan Ibu. Aduh nih Pak, Kakan bisa aja ya. Oke, jadi ini cerita sedikit ya Bu ya terkait dengan lahirnya program Kijang Mas Tala dan aplikasi SDN yang merupakan program inovasi kolaborasi dari Pengadilan Negeri Plehari kelas 1B bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan juga pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi ini suatu kolaborasi yang sungguh luar biasa. Betul. Karena jarang-jarang itu Bu ada 3 ya elemen penting yang melaksanakan kolaborasi sehebat ini. Jadi pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Plehari kelas 1B itu sebenarnya sudah mempunyai MOU dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Silantala yang merupakan kolaborasi layanan kepada masyarakat ya terkait dengan masalah hukum. Nah, kemudian kami berpartisipasi di kesempatan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Kita datang ke desa-desa untuk menyelenggarakan pelayanan pada saat itu berupa sosialisasi atau penyuluhan hukum dan juga sidang di luar gedung terkait dengan dokumen kependudukan ya seperti itu. Nah, kemudian di beberapa kesempatan pemerintah kabupaten pada saat itu Pak Bupati menyampaikan kepada kami bahwa ternyata ada masalah krusial atau isu strategis yang menjadi momok bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya masyarakat yang sekarang menguasai tanah ekstransmigrasi. Nah, apa itu Pak Bupati pada saat itu? Ternyata mengenai kepemilikan tanahnya, legalisasinya Bu ya. Status hukum kepemilikan yang dinyatakan di dalam sertifikat. Karena masyarakat yang sudah membeli dulunya dari masyarakat transmigrasi dan menguasai pemilik awal puluhan tahun bahkan ya belum bisa melakukan balik nama. Nah, karena apa? Karena masyarakat transmigrasi yang dulunya menjual kepada mereka itu sudah tidak diketahui lagi. Nah, alamatnya atau bahkan ada yang sudah meninggal dunia mungkin dan sudah tidak diketahui lagi seperti itu. Jadi untuk proses balik nama sertifikat tersebut tidak ada, otomatis tidak ada perlindungan hukum untuk pemilik sertifikat tanah sekarang ya, pemegang sertifikat karena belum nama mereka. Nah, kemudian itu disampaikan kepada kami dan juga pemerintah kabupaten juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kakan pada saat itu dan kami berusaha artinya membuka komunikasi, koordinasi dengan kantor pertanahan bagaimana untuk menyikapi permasalahan ini. Nah, singkat kata pada saat itu kita melakukan beberapa pertemuan dan rapat koordinasi dengan kantor pertanahan. Alhamdulillah Bu, ternyata sebenarnya itu ada jalan keluarnya, yaitu melalui persidangan pengadilan negeri. Nah, pada saat itulah awal mula lahir program ini yang kemudian kami bekerja sama dengan kantor pertanahan dan juga pemerintah kabupaten melalui dinas pemerintahan desa ya, dan juga dinas PUPR sebagai penyandang anggaran pada saat itu, dan saat ini juga menciptakan suatu mekanisme sistem prosedur untuk pelaksanaan persidangan balik nama sertifikat tanah ekstransmigrasi ini. Nah, pada saat itu muncullah nama Kijang Mas Tanah Laut. Jadi Kijang Mas Tanah Laut ini sebenarnya merupakan singkatan dan sebenarnya kan juga merupakan maskot ya Bu ya daerah ya Kijang Emas.
Jadi Kijangmas Tanah Laut itu ada kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah ekstramigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dan kebetulan juga program ini juga diikuti oleh suatu aplikasi yang namanya ISDN, yang ini juga untuk menyupport pelaksanaan program ini. Jadi merupakan pusat database ya, terkolaborasi antara Pengadilan Negeri dan Kantor Pertanahan mengenai sengketa pertanahan seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau saya dengar tadi pihak Pengadilan Negeri yang berinisiasi untuk melakukan pembicaraan awal dengan pertanahan ya. Artinya nih kalau bahasa Banjarnya biniannya nih dulu yang datangi lakiannya gitu ya. Tidak juga seperti itu, Bu. Iya, karena ada inspirasi dari Pak Bupati begitu ya. Ya, dan juga melihat kenyataan pada saat waktu itu ya, bagaimana susahnya para pemilik sertifikat ekstransmigrasi yang sudah nyata-nyata mereka membeli, tapi mereka tidak bisa membalik nama terhadap sertifikat tersebut, seperti itu ya. Betul. Oke, lalu dengan pertanahan sendiri bagaimana Pak Suhaimi? Baik Bu, sobat setia Tuntung Pandang FM pada pagi hari ini. Tadi benar sekali Bu, jadi izin tadi kenapa saya persilakan perempuan duluan, karena perempuan itu harus diutamakan. Iya betul, harus utamakan gender. Yang kedua, supaya nanti penjelasannya bisa komprehensif. Tadi dari aspek suasana kebatinan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, 9 diantaranya itu lokasi transmigrasi. Iya, betul. Terdapat lokasi transmigrasi. Jadi kita bayangkan bahwa pembangunan di Kabupaten Tanah Laut ini sedikit banyak bertumpu pada pengembangan masyarakat transmigrasi yang sekarang tentu saja sudah menjadi desa definitif. Nah, dari 9 kecamatan tersebut hampir 30.000 bidang tanah yang sudah diterbitkan untuk tanah transmigrasi. Nah, kita tentu bayangkan suasana saat itu seperti apa dan kondisi ini saat ini seperti apa. Betul. Saat itu kita lihat jangankan untuk bertahan hidup, untuk memulai hidup saja sangat susah saat itu. Sehingga saat itu terjadilah peralihan di bawah tangan tanpa dibuktikan dengan PPAT. Dan kejadian itu sampai saat sebelum program ini ada tidak mendapatkan solusi. Karena apa? Karena di dalam norma di PP 37 pasal ayat 2 ayat 1-nya di PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, peralihan itu hanya bisa dibuktikan kecuali dengan akta PPAT. Nah, saat itu masyarakat kondisinya jauh, jangankan kenal PPAT, untuk mendapatkan akses pasar saja sangat susah, lampu saja susah, hanya bertahan dengan jaminan hidup yang diberikan oleh pemerintah saat itu, sehingga banyak juga warga transmigrasi yang tidak mampu bertahan, akhirnya tanahnya dipindah tangankan kepada tetangganya, pihak lainnya, yang itu sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Nah, kondisi ini kan tentu saja dalam konteks bahasa reforma agraria ini menyandra satu tanah dalam satu sistem ekonomi yang tidak bisa aktif dalam perekonomian, tidak bisa menganggunkan ke bank, karena bank statusnya sendiri bergantung, ya, bergantung. Nah, inilah yang kemudian yang ditangkap oleh Pengadilan Negeri Tanah Laut, Pengadilan Negeri Pelihari, Pemerintah Kabupaten Laut dan BPN. Seperti apa formulanya? Karena tidak boleh keadaan ini tidak ada solusi. Nah, akhirnya ada satu ruang di dalam PP 24 itu di ayat 2 itu Kepala Kantor Pertanahan dapat mencatatkan pendaftaran peralihan yang tanpa dibuktikan dengan akta yang kemudian kita maknai dengan putusan pengadilan. Nah, dan ini cocok dengan fenomena yang ada ketika teman-teman dari PN ikut serta dengan Pak Bupati mendengar keluhan seluruh di 9 kecamatan ini. Nah, akhirnya kita rumuskanlah program ini bersama-sama, lahirlah program yang kita beri nama Kijangmas Tala ini. Oke, iya, luar biasa. Ternyata lahirnya program Kijangmas ini tidak serta-merta gitu Pak ya, dengan melihat berbagai problem, melihat berbagai sisi hukum juga, artinya bukan hanya sebuah kebijakan yang gampang diambil ya, yang gampang diambil. Ini menyangkut kalau kata orang nih kayaknya masa depan ya bagi pemilik sertifikat itu sendiri.
Nah, lalu selama Kijang Mas ini lahir, berjalan, apa yang menjadi keunggulan atau yang menjadi sisi lain ya dari Kijang Mas ini? Apakah dari persyaratannya yang mungkin ada yang di-cropping, dipermudah atau bagaimana, atau dari sisi waktu atau dari sisi lainnya, atau juga dari sisi biaya mungkin Pak Kakan? Saya pikir semuanya, Bu. Semuanya. Jadi begini, ya saya pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman di Pengadilan Negeri Tanah Laut. Kalau saya boleh pakai bahasa teori sedikit ya Bu ya. Ya, jadi ada perubahan paradigmatik dari teman-teman pengadilan hari ini, dari ex post ke ex ante namanya Bu. Teman-teman pengadilan ini pada prinsipnya dia adalah pasif. Dia tidak boleh aktif, apalagi dalam perkara perdata. Jadi tugasnya ketika ada perkara disidangkan, orang perdamaian pun tidak bisa tiba-tiba ada orang sengketa tanah di Jorong, tiba-tiba PN datang ke sana, kami damaikan, nggak bisa. Perdamaian itu dalam ruang pengadilan. Nah, dengan adanya inovasi ini, maka pengadilan sudah berubah menjadi ex ante namanya Bu. Jadi dia melakukan semacam terobosan, kemudian membangun suatu situasi yang pada akhirnya masyarakat ini bisa menyelesaikan konflik melalui kolaborasi ini. Nah, tentu saja, ya mohon maaf kalau kita bicara prosedur, bagaimana kami kebetulan berterima kasih sekali dengan teman-teman PN Pelihari, ini bisa sampai ke Ketua Mahkamah Agung. Dan makanya tadi kalau kita bicara bagaimana ini dibahas, sangat-sangat tidak mudah sampai ke Mahkamah Agung, ke BPN RI. Dari sisi waktu, prosedur, biaya. Saya ingin bicara satu aja biaya. Kalau misalnya didaftarkan dengan akta PPAT saja, dia harus bayar akta PPAT itu. Betul. Sudah belum berapa biaya ya, Pak? transportasinya ke sana kemarinya. Yang ini tidak, dengan putusan pengadilan sebagai pengganti akte, itu kemudian bisa dialihkan. Berapa biaya yang dipangkas. Kemudian nanti mungkin Bu Wakil yang lebih kompeten menjelaskan. Kita tahu kalau misalnya ini kan masyarakat tanpa didampingi lawyer, diadvokasi sendiri sama BPN, Pemdes, dan diarahkan sama pengadilan. Arahkannya bukan mengarahkan yang negatif, tapi mengarahkan bagaimana bentuk gugatan. Itu kalau kita pakai jasa notaris berapa? Iya betul. Wah, kemudian sangat diuntungkan sekali masyarakat. Yang terakhirnya dengan BPN-nya jangka waktu. Setelah putusan di BPN juga waktu 1 hari, 1 sampai 3 hari. Kalau SOP kita kan 5 hari. Kami berikan waktu 1 sampai 3 hari. Sudah bisa kita selesaikan. Jadi betapa kemudahan yang diberikan ini diberikan kepada masyarakat lewat program ini, tapi tetap base-nya adalah berbasis hukum. Iya betul sekali. Artinya masih tetap dalam koridor hukum itu tidak mengurangi ya Pak ya, tidak mengurangi ya, tidak mengurangi. Nah, lalu dengan tadi Bapak soal biaya, kalau misalnya di luar dari program Kijang Mas, mungkin biayanya sebesar kalau realnya mungkin Pak perkiraan nih, mungkin dibanding dengan Kijang Mas kita gitu. Supaya tahu seberapa persen sih pengurangannya atau keringanannya begitu, yang rata-rata mungkin. Gimana Bu Aki, saya boleh nyebut merek ya? Jadi kan nanti ditambahkan Bu Aki. Prosentasinya aja Pak. Jadi kan kalau misalnya lewat program Kijang Mas ini tidak ada calo, tidak ada pihak ketiga yang cawe-cawe. Yang biaya dikeluarkan itu adalah biaya perkara, pemeriksaan lambang dan sebagainya. Yang itu ada PNBP-nya. Tidak ada tanggung biaya apa-apa. Tapi kalau misalnya lawyer kan tentu saja ada jasa lawyer Bu, dan itu kan memang bisa diatur. Kemudian juga ketika dia menyerahkan kuasa kepada notaris misalnya, mungkin juga ada jasa notaris. Nah, biaya-biaya itulah yang tidak yang dihilangkan dengan program ini. Mengenai besarannya saya belum tahu itu berapa saja, tapi saya pikir mungkin Pak, prosentasinya dari misalnya kita membuat yang tanpa program dari Kijang Mas dengan program Kijang Mas, apakah mungkin croppingnya berkisar di atas 30% atau di bawah 30% gitu mungkin? Oh, saya kira pasti di atas 50% lah. Luar biasa berarti. Iya. Nah, ini yang menjadi daya tarik. Nah, lalu antusias dari masyarakat kita selama Kijang Mas ini berlangsung sampai dengan saat ini sudah berapa tahun Pak? 2020 2 tahun Bu. MOU kita 2 tahun. Iya, 2022 2023 ya. Bagaimana Pak? Dan berapa banyak yang sudah kita selesaikan?
Baik, saya nanti mengenai datanya mungkin lebih tepatnya Bu Akil, tapi saya ingin sampaikan satu hal begini Bu. Dari awal ketika kami koordinasi dengan teman-teman di PN, kita rapat pimpinan dari Ketua PN, Bu Akil, tim dari BPN juga, kita sepakat satu hal, bahwa program ini semata-mata diarahkan untuk masyarakat. Iya. Masyarakat termigrasi. Betul. Di luar itu kita kunci. Kita jangan sampai program ini nanti dimanfaatkan mafia tanah, yang kemudian mengambil tanah masyarakat, perusahaan besar, dan ada mekanisme sendiri. Itu yang memang kita jaga. Kalau kita kemudian yang kita jaga nanti kajian-kajian teknisnya seperti datanya yang valid, sebagainya. Jadi kalau memang sebenarnya kalau kita buka untuk semua Bu, kayaknya nggak sanggup kita. Luar biasa banyaknya. Iya. Tapi memang kita melakukan pembatasan terhadap aspek subjeknya, aspek objeknya, sehingga benar-benar program ini tepat sasaran. Karena kita nanti tidak bicara kaitan dengan kuantitas, tapi kita menjadikan ini sebagai pilot project yang bisa diikuti di seluruh Indonesia, bahwa ada satu mekanisme yang bisa menyelesaikan persoalan tanah masyarakat dengan berbasis hukum yang kuat. Iya. Dan itu adalah tanah laut gitu. Itu adalah tanah laut. Iya. Oke. Lalu yang menjadi skala prioritas mungkin ya dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kakan, apa yang menjadi bahan pertimbangan di dalam persidangan sendiri, Ibu? Iya. Jadi saya mungkin menambahkan dulu Ibu ya. Tadi mungkin ada apa sih yang menjadi pembeda ketika masyarakat mengajukan perkara gugatan itu secara pribadi dengan mengikuti program. Nah, itu kan pertama kali nih biasanya ditanyakan oleh masyarakat. Tentu sangat banyak sekali. Nah, kalau kita secara mandiri perorangan tadi Pak Kakan ya, kita memangkas waktu, betul Pak ya. Jadi kalau perkara reguler itu Bu, penyelesaian perkaranya itu bisa sampai 5 bulan. Nah, kita ada SOP pusat seperti itu. Sedangkan untuk program ini dalam waktu 3 bulan masyarakat sudah bisa mendapatkan SHM. Nah, jadi dalam program yang sudah atas nama dia. Iya, betul. Jadi dalam program ini, Ibu, masyarakat yang mengikuti program Kijang Mas Tala selain mendapatkan putusan pengadilan, mereka juga mendapatkan produk akhir berupa sertifikat yang balik nama. Nah, dari segi waktu itu sudah jelas sekali ada perbedaannya. Betul. Kemudian yang kedua, kita berbicara biaya. Jadi memang biaya untuk persidangan perkara perdata itu kan memang berbayar Bu ya. Dan kami sudah menyampaikan kepada masyarakat besaran biaya sekarang jauh sekali terpangkas dengan adanya peraturan Mahkamah Agung terbaru mengenai persidangan elektronik melalui panggilan surat tercatat. Jadi kalau dulu kita harus memanggil itu dengan biaya melalui jurusita. Kalau sekarang melalui pos tercatat. Seperti itu. Jadi biayanya lebih rendah. Hampir ada pemangkasan 2022 dan 2023 itu untuk biaya perkara itu hampir sekitar 30% terpangkas Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai pelaksanaan persidangan. Mungkin masyarakat bertanya, berarti di mana peran pemerintah kabupaten, pemerintah daerah dalam hal ini? Pemerintah daerah lah yang memfasilitasi kami Bu. Jadi Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Plehari itu belum mendapatkan anggaran untuk penyelenggaraan sidang di luar gedung. Nah, untuk program ini kan bukan masyarakat yang datang ke PN, tapi gitu. Kami majelis hakim yang mendatangi masyarakat. Nah, jadi ke lokasi Bu. Jadi kita sidangnya di kantor desa yang ditetapkan kan seperti itu. Jadi kita ada 6 kali persidangan dan ada 3 kali persidangan secara offline dan 3 kali persidangan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong. Bayangkan Bu ya, masyarakat Jorong nih harus bolak-balik ke PN, berapa biayanya, menunggu waktu dan sebagainya. Nah, ini masyarakat. Jadi ketika program Kijang Mas Tala ini lahir, Pak Bupati membentuk Satgas pada saat itu Ibu. Jadi kita yang Satgas ini terdiri dari orang-orang PN, teman-teman PN, teman-teman di Kantah, BPN dan juga dari pemerintah daerah. Nah, Satgas inilah yang mengatur bagaimana masyarakat yang mengikuti program ini terarah mulai dari seleksi dokumen, ya proses CNC. Kan kami tidak mau nih Bu, nanti perkara-perkara yang yang masuk ke pengadilan ternyata bermasalah. Kan ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan ya oleh Satgas. Jadi semua itu ada penyaringnya. Tahapan pertama dari Pemdes, tahapan kedua nanti di Kantah, kemudian tahapan ketiga di PN. Jadi hampir bisa dipastikan 98% ya perkara gugatan yang diterima terkait program Kijang Mas Tala ini lancar sampai akhir. Jadi masyarakat itu betul-betul nantinya bisa mendapatkan yang mereka harapkan. Nah, karena dari awal itu sudah dibantu Bu, sampai nanti
termasuk masalah pembiayaan tadi yang kami sampaikan, ada biaya resmi yang sudah ditetapkan oleh negara untuk dibayar oleh masyarakat. Nah, bagaimana apabila masyarakat belum mampu untuk membayar itu? Jadi kami pun, Satgas pun sudah ada kerjasama dengan BPR Tanah Laut, Bu. Jadi BPR Tanah Laut ini yang memberikan dana talangan untuk pembiayaan. Jadi tidak perlu khawatir, sudah banyak sekali masyarakat kita yang mengikuti program Kijang juga menggunakan pembiayaan dari BPR Tanah Laut. Nah, seperti itu. Nah, mengenai prioritasnya, Bu ya, kalau di persidangan tentunya tadi yang harus menjadi pertimbangan majelis hakim itu kan adalah pembuktian dari surat-surat, saksi-saksi. Kami dari Satgas itu tentu tidak bisa memberikan 100% bahwa program masyarakat yang mengikuti program Kijang itu nanti dikabulkan putusan, karena itu menyalahi asas nanti. Ya, kan kita tidak boleh melanggar yang menjadi kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian, kami sudah berusaha meminimalkan resiko itu. Jadi kalau misalnya masyarakat yang maju sendiri, Bu, kan tidak dibantu melalui program. Bisa jadi nanti ditolak putusannya atau di NO putusannya, ya tidak dinyatakan tidak mungkin persyaratan yang atau tidak sesuai, pembuktian ternyata. Nah, kalau ini kan tidak. Kami sudah membantu masyarakat dari awal melalui proses seleksi dokumen, ya, mulai dari penseleksian dokumen di lapangan oleh kantor pertanahan dengan Pemdes. Jadi hampir dipastikan tadi kata saya 98%, mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan yang mereka harapkan, seperti itu. Jadi di tahun 2022 itu kita bergeraknya baru di akhir tahun, ya, di bulan September sampai dengan Desember ada 4 tahapan, itu 122 produk SHM yang diterbitkan oleh Kantah, Ibu, ya. Kemudian di tahun 2023 ini sampai dengan tahap ke-6 itu ada 215 perkara, Pak, ya, yang nanti insya Allah juga akan selesai sesuai dengan jumlah perkara untuk SHM yang diterbitkan oleh kantor pertanahan. Dan ini ada satu tahapan lagi, tahap ke-7 penutup untuk tahun 2023. Nah, jadi begini, Bu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari bahwa program ini akan selalu ada selama masyarakat Tanah Laut membutuhkan. Program ini akan berakhir apabila sudah tidak ada lagi yang membutuhkan. Apabila masyarakat Tanah Laut sudah merasa, oh sudah selesai, sertifikat kami sudah dibantu, balik nama seperti itu. Ya, artinya tadi kan MOU-nya kata Pak Kakan kan 2022 sampai dengan 2023. Betul. Ya, artinya nanti akan dilakukan evaluasi. Ya, ternyata masih terdapat banyak masyarakat yang membutuhkan. Nanti akan ber-MOU lagi. Betul sekali, Ibu. Jadi kami di akhir tahun ini akan melaksanakan evaluasi di semester kedua. Kami mengharapkan, karena pemerintah kabupaten sudah menganggarkan untuk 2024 seperti itu, siap untuk mensupport program ini berlanjut. Jadi kita akan mendiskusikan kalau ini masih banyak ya Pak, karena masyarakat masih butuh gitu kan. Jadi akan ada perpanjangan MOU lagi. Jadi jangan khawatir ya, bagi yang masih belum kita. Iya, betul. Ini karena ini baru pertama kali dibuka begitu. Kalau bahasanya tuh masuknya nih bekajalan. Ya banyak yang mau gitu. Nah, betul. Artinya kan ketika itu banyak yang tidak terakomodir. Nah, ini yang menjadi problem di masyarakat begitu. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Wakil Ketua bahwa ini nanti akan dievaluasi. Jadi jangan khawatir warga masyarakat, selama masyarakat memerlukan akan dilanjutkan. Tapi mungkin bentuknya mungkinnya Pak Kakan, atau mungkin terus seperti ini, atau mungkin nanti ada terobosan-terobosan lain lagi begitu mungkin ya. Oke, baik. Ada suara pendengar, baik. Ya, kita ke suara pendengar. Biasanya kalau suara pendengar, kalau ini nanti akan terlambat. Baik, ada rekan Amoy di Batu Tungku. Ya, tanah ekstransmigrasi kah, Pak, Bu, yang bisa dilakukan kolaborasi ini? Nah, kalau Pak, tanah lain bisa juga, misalnya terkait tanah leluhur. Nah, terima kasih, Pak. Oke. Ini artinya program Kijang Mas ini khusus untuk tanah ekstransmigrasi aja kah? Bagaimana dengan tanah lain hanya yang ek leluhur, tanah yang turun-temurun Pak, tapi tidak ada surat menyuratnya? Seperti itu biasanya. Apa mungkin apa memang terbatas di ekstransmigrasi aja, Pak? Oke, kalau kita membaca pertanyaannya Pak Amoy, jadi
Kalau tanah leluhur berarti kan belum bersertifikat. Nah, belum bersertifikat. Sementara yang saat ini yang kita tangani ini khusus tanah-tanah yang telah terdaftar, telah bersertifikat, dan khusus untuk tanah-tanah ekstra migrasi. Tetapi jika ternyata bisa saja tanah itu diajukan ke pengadilan, tetapi kamarnya bukan program ini. Ini hanya dibentuk dalam bentuk program. Bisa saja nanti langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, tetapi privilege-nya, kemudahannya tidak sama dengan program ini. Akan berbeda jangka pastinya. Waktunya, pembuktiannya, pembiayaannya itu. Jadi tidak. Kalau untuk yang kita diskusikan pada pagi hari ini ya khusus untuk program tanah ekstra migrasi. Iya, seperti itu ya rekan Amoy di Batu Tungku ya. Jadi dalam program Kijang Mas ini memang dikhususkan untuk tanah ekstra migrasi yang sudah bersertifikat ya. Dan untuk tanah leluhur masih bisa memang ya Pak, tapi jalurnya jalur yang lain ya Pak ya, jalur yang lain. Oke, rekan Amoy kalau mempunyai tanah leluhur silahkan ya dari saat ini segera diusulkan ya Pak ya untuk disurat-surati. Soalnya nanti akan lebih sulit di kedepannya. Ya. Iya, apalagi kalau nanti Pak Sohaimi sudah ditarik ke pusat gitu. Iya, oke, baik. Saya ke Ibu, Bu. Tentu di dalam persidangan ya. Biasanya kan akan lebih teliti ya untuk melihat bukti, kemudian juga saksi. Nah, lalu persidangan Pak Kijang Mas ini dilakukan di tempat di luar dari pengadilan. Kira-kira kalau boleh bocorannya nih apa yang menjadi pertimbangan krusial terhadap bukti dan saksi? Karena bisa saja kan saya misalnya saksinya saya si Aluh misalnya, ternyata saya sebenarnya bukan Aluh yang itu begitu. Gitu. Iya. Bagaimana pertimbangannya? Ini secara umum ya Bu ya. Jadi dalam pemeriksaan bukti surat dan saksi tentunya adalah bukti surat dan saksi yang mendukung bahwa dulu benar terjadi jual beli antara pemilik sekarang dengan pemilik awalnya kan seperti itu. Jadi dalam putusan itu kami akan mensahkan nanti jual beli di antara mereka yang dilakukan secara adat itu, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau nanti sudah dinyatakan sah jual belinya oleh putusan pengadilan, maka nanti mereka diberikan hak, mereka diberikan kewenangan untuk mengajukan balik nama. Jadi nanti juga itu disebutkan di dalam putusan Ibu. Selain menyatakan sah jual belinya, kemudian menyatakan sah bahwa mereka ini adalah pemilik. Secara pemilik hukum yang sah, pemilik yang sah. Nah, kemudian mereka diberikan hak dan kewenangan untuk mengajukan balik namanya di kantor pertanahan. Karena apa? Karena di dalam perkara gugatan program Kijang ini kantor pertanahan juga sebagai pihak, sebagai turut tergugat. Nah, jadi di persidangan itu masyarakat sebagai penggugat posisinya, kemudian yang penjual atau pemilik asal itu sebagai tergugat yang tidak hadir, kemudian turut tergugat kantor pertanahan juga hadir. Nah, jadi dalam proses pemeriksaan itu ya masyarakat mengajukan siapa Bu saksinya? Ya saksinya yang mengetahui ada jual beli, biasanya perangkat desa, pembakalnya, ketua RT-nya, atau saksi yang terjadi jual beli pada saat itu. Nah, kemudian bukti suratnya apa saja Bu? Ya bukti suratnya tentunya sertifikatnya, kemudian ada KTP, ada kwitansi gitu pembelian ya, seperti itu, atau surat keterangan dari desa yang menyatakan dulu memang pernah ada jual beli. Karena begini Bu, kalau masyarakat kita tuh kan kebiasaan ya, kadang nggak ada kwitansi juga bisa. Ulun jual kepian, jadi sertifikat yang diunjuk ini tanahnya. Betul. Itu sebenarnya kan apalagi kalau dulu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kakan kan, mereka dulu kan susah ya Pak ya, susah sekali. Jadi nitip aja gitu, ini saya titip aja nih, kamu belikan saya tiket aja gitu. Iya, ada yang terjadi seperti itu. Nah, lalu dalam hal ini bagaimana kita melengkapi persyaratannya itu? Jadi makanya itu Bu, kami bilang tadi di awal bahwa sudah ada satgas. Jadi segala kendala masyarakat ketika mereka menyiapkan saksi, menghimpun alat bukti itu sudah dibantu, diarahkan oleh Satgas yang memberikan konsultasi kepada mereka. Jadi insya Allah hampir minim sekali ada kejadian. Kadang sih kejadiannya begini, ternyata penggugatnya sakit, misalnya tidak bisa hadir, atau misalnya penggugatnya ternyata umroh. Nah, sedangkan
persidangan sudah berjalan sesuai dengan timeline. Karena kan ini rombongan ya Bu ya. Nah biasanya seperti itu kami sarankan untuk dilakukan pencabutan. Karena kita tidak mungkin menunggu satu perkara ini sedangkan yang lain harus selesai diputus seperti itu. Tapi kalau dalam pembuktian hampir minim sekali yang terjadi kendala. Dulu itu ada sih Bu ya. Kita itu setiap tahun selalu ada perkembangan, Ibu tadi bilang. Bisa aja tahun depan mungkin ada terobosan atau yang baru. Itu biasanya di perluasan kriteria. Kalau di tahun 2022 itu yang bisa mengikuti program Kijang Masala ini hanya penjual satu penjual, satu pembeli. Nah, kalau di 2023 ini melebar, Bu. Nah, jadi satu penggugat bisa banyak penjual. Itu juga tadi yang ingin saya pertanyakan. Ada juga titipan itu tadi. 3, 4, 5 yang sudah beberapa kali dipindah-pindah tangan kan. Satu sertifikat, Bu, ternyata yang beli banyak orang. Nah, jadi kan penggugatnya ada 5, bahkan ada sampai 12 Pak ya kemarin. Nah, itu namanya kumulatif subjek. Nah, kami buka. Kalau di 2020 belum bisa, Bu. 2022 belum. Itu berarti nanti dihadirkan semua yang pernah melakukan transaksi. Betul. Jadi dihadirkan. Kemudian ada juga yang sertifikatnya hilang. Sekarang juga bisa ikut. Sertifikat terbakar sekarang juga bisa ikut. Nah, makanya kemarin di 2022 berdasarkan hasil evaluasi, apa nih kendala masyarakat? Oh, ternyata yang beli itu bukan cuma satu, tapi kami rombongan dan sekarang sudah di atas sertifikat itu sudah ada berapa rumah. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita juga membuat suatu mekanisme terkait dengan pengembangan kriteria itu agar masyarakat dengan segala kendala masalahnya bisa ikut Bu di program ini. Iya, betul. Emang ada Bu kalau mungkin selama berapa tahun mungkin memiliki hak kepemilikan atas tanah itu mungkin ada ukuran dari kriterianya nih setelah memiliki hak atas tanah itu mungkin 20 tahun atau gimana Pak? Oh iya, jadi kita kan namanya berbasis hukum, tentunya kita tidak bisa lepas dari ketentuan di dalam undang-undang yang mengaturnya. Karena kamarnya ini transmigrasi, maka kita bicara tentang undang-undang ketransmigrasian. Nah, Undang-Undang Ketransmigrasian mengatakan bahwa seorang pemegang hak tanah transmigrasi itu dilarang memindahtangankan tanah yang dikuasainya sebelum jangka waktu 15 tahun. Nah, sejak penempatan, bukan sejak diberikannya sertifikat. Nah, kemudian yang ada masuk program kita ini, kita udah dipastikan itu peradilannya sudah lebih di atas 15 tahun itu. Satu. Yang kedua, memang ada ruang di dalam undang-undang yang belum terakomodir bahwa kalau tanah yang dilakukan pemindahan tanganan sebelum 15 tahun itu dihukum tanahnya nanti sertifikatnya dianggap batal, pemilikannya dianggap batal lah seperti itu. Tetapi pasal selanjutnya mengatakan itu harus ada diatur oleh undang-undang tersendiri, peraturan tersendiri. Nah, peraturannya juga belum ada. Jadi kumulatif dua kondisi ini. Satu-satunya jalan yang disediakan oleh negara cuma ini. Inilah. Kita tidak tahu nanti di kemudian hari bisa saja ada peraturan baru yang mengatur tentang mekanisme seperti ini. Seperti tadi Bu Wakil sampaikan, keinginan masyarakat bisa saja ditangkap oleh pemerintah pusat dengan membuat regulasi terbaru. Kita tidak tahu regulasinya seperti apa. Tapi sampai hari ini belum ada satu aturan pun yang bisa mengakomodir kecuali melalui peraturan yang dibuat, dikemas, yang akhirnya kita bentuk dalam suatu program Kijang Mas ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan, ada satu yang belum begitu masyarakat semua mengetahui. Hebatnya program Kijang Mas ini didukung oleh satu program, aplikasi yang disebut dengan ISDN. ISDN lah bahasa ininya. Jadi saya ingin mengalih bahasanya begini. Ketika sudah ada putusan dari pengadilan, maka putusan itu diupload dalam program aplikasi ISDN ini. Dan hebatnya masyarakat itu mendapatkan notifikasi dari putusan pengadilan. Begitu. Iya, karena saat dia mendaftar ada nomor WA-nya, nomor teleponnya, putusannya sudah ada. Dia ngecek dia itu, udah ketahuan Bu. Dan kami di BPN sudah bisa mengetahui putusan itu melalui aplikasi ISDN.
Yang kemudian ketika nanti berkekuatan hukum tetap pada saatnya, masyarakat sudah bisa langsung mengurus PBB-nya, BPHTB-nya, PPH-nya, dan semuanya by system. Nah, ketika itu masyarakat tidak perlu lagi datang ke BPN untuk melakukan pendaftaran karena berkasnya tinggal bergeser dari PN kepada BPN. Nah, ini tidak pernah ada di Indonesia, Bu. Tidak pernah ada seperti itu, kolaborasi yang luar biasa kuat dan hebat ini. Dan ketika terbit sertifikat pun, masyarakat akan dapat notifikasi, sertifikat Anda telah selesai. Silakan diambil. Nah, kita di tahun 2022, kita one gate. Jadi masyarakat nanti mengambilnya di pengadilan, nanti buku administrasi kami ada di sana bersama-sama. Iya. Kalau sekarang sudah variatif ya, bisa diambil di PN, bisa ambil di BPN. Itu kolaborasinya dari ujung sampai ujung itu, Bu. Oke. Nah, dari 2 tahun ini, Pak, apakah kita punya target begitu untuk menyelesaikan dari sekian ribu tadi, ataukah mungkin punya kayak alokasi khusus yang kita prioritaskan gitu? Ini tidak seperti PTSL, tidak seperti PTSL, ada penlocknya, kemudian ada targetnya, tidak. Kami kebetulan, saya berkali-kali diskusi dengan teman-teman pengadilan, khususnya Bu Akil sebagai penanggung jawab program. Bu, saya bilang begini, niat kita ini kan ingin menyelesaikan persoalan ini. Kita bolehlah secara angka, kalkulasi angka ada target, tetapi kami memang menghendaki yang benar-benar memasuki kualifikasi teknisnya, memenuhi kualifikasi persyaratannya, supaya ini nanti akan menjadi contoh, ini nanti akan menjadi penyempurnaan di kemudian harinya, supaya tidak keluar dari pakemnya gitu. Jadi kami kalau kita bicara target, kalau misalnya target 1000, ya hakimnya kewalahan, Bu, karena menjelaskan ini kan tidak sedikit energi dari panitera juga datang, akomodasi bagaimana, hakim bagaimana. Kalau nanti kita target 1000 perkara 1 tahun, Bu, nanti jadi pengadilan negeri kelas 1, nanti jumlah hakimnya harus ditambah gitu. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisinya. Oke, saya membayangkan, Pak, melahirkan program ini tadi sudah begitu butuh waktu, tenaga, biaya ya, tetesan keringat, bahkan mungkin berdarah-darah gitu ya. Nah, kemudian mempertanggungjawabkan juga hasil dari produk dari program ini juga luar biasa. Saya membayangkan betapa Pak BPN, pengadilan, artinya pasang badan nih untuk masyarakat gitu. Nah, dalam hal ini apa yang dicita-citakan pada akhirnya, Pak, setelah masyarakat menikmati dari program kita ini? Kalau saya nih bicaranya agak sentimental sedikit, bahwa kitab sucinya BPN itu kan, Bu, adalah pasal 33 ayat 3, bahwa tanah itu pasti sebesar kemakmuran rakyat. Iya, betul. UPA juga bicara tanah untuk kemakmuran rakyat. Prinsip pertanahan juga, bagaimana tanah dan pertanahan ini bisa berkontribusi untuk kesejahteraan, kemakmuran, kepastian hukum, dan sustainability, keberlanjutan bagi suatu masyarakat. Hanya bagi kami di BPN, Bu, ketika kami bisa menyelesaikan satu bagian kecil aja dari satu masalah, berarti kami juga turut serta menyelesaikan sedikit persoalan dari negeri ini. Makanya kenapa kita beri nama Kijang Mas ini adalah bakti untuk negeri. Kalau kita boleh jujur melihat, Bu, orang di kota mungkin tidak bisa merasakan feel yang kami rasakan. Betul. Tapi kita yang pernah bertugas di daerah, bayangkan Ibu, Mas Iwan, satu Mbah Kakung, Mbah Putri yang datang jauh dari Jawa, kemudian dia ikut transmigrasi dengan harapan ingin meningkatkan taraf hidup dia dan keluarganya. Kesejahteraan itu tidak akan pernah dapat oleh mereka, Bu. Anaknya pun tidak, tapi cucunya. Karena tahun pertama dia membuka tanah, tahun kedua dia berusaha, tahun ketiga dia dapat penghasilan dari tanah itu. Tahun generasi berikutnya dia bisa mensekolahkan anaknya. Kita lihat bagaimana anak termigrasi menjadi pejabat, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi politikus di tanah laut ini. Itu tidak bisa satu generasi. Terus kalau harapan mereka hanya sebidang tanah ini, satu-satunya sandaran kehidupan mereka, kemudian tidak bisa diapa-apakan. Di mana tanggung jawab negara? Disitulah kami lahir, Bu. Disitulah orang-orang yang dikolaborasi ini lahir,
dan kami niatkan ibadah. Semoga ini bisa mengangkat harkat derajat mereka dan menjadi amal ibadah juga bagi kami di tim Satgas Kijang Mas Utara ini. Iya, luar biasa. Program ini sepertinya bukan hanya sebagai sebuah kewajiban berdasarkan sisi hukum, ya, hak mereka gitu, tapi juga kayak misi kemanusiaan gitu ya. Kayaknya lebih banyak ke sana juga. Iya, ada lebih misi banyak dari hati. 70%-nya lebih banyak ke sana. Saya saya melihat juga bagaimana teman-teman hakim yang datang ke sana. Iya. Tidak begitu banyak dipotret oleh orang lain, Bu. Tapi saya pikir yang tidak biasanya ya, Pak. Dan ini memerlukan kalau saya boleh memerlukan mental yang kuat, komitmen yang kuat itu dari seorang hakim untuk bisa menyelesaikan persoalan sampai ke akar rumputnya itu. Iya, kalau yang biasanya kan terfokus di ruang sidang gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, expose dengan ex ante tadi itu. Begitu, iya, luar biasa ya. Masyarakat juga mungkin kalau dengan para hakim, Pak, kayak dengan artis gitu ya. Jadi agak-agak jarang ketemuan, Pak ya. Jadi kalau ketemu itu bisa rebutan minta dipoto. Baik. Nah, kita ini kan inovasi kita ya, Pak ya, untuk Kalimantan Selatan, bahkan mungkin untuk Indonesia ya, kita adalah satu-satunya mungkin. Lalu apa yang respon dari pusat terhadap program kita ini? Nah, dari BPN dulu. Yang pertama, Bu, Pak Menteri sendiri yang hadir pada saat hari ulang tahun Kabupaten Tanah Lot di tahun 2022 itu menyerahkan sertifikat program Kijang Mas ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan Pak Menteri kepada jajaran ATR BPN yang bisa berkolaborasi dengan pengadilan dan pemerintah. Dan pada setiap kesempatan dimanapun, Pak Menteri selalu memberikan contohlah Tanah Laut. Wah, luar biasa. Contohlah Tanah Laut. Dan itu rekam jejak digitalnya selalu ada. Iya. Bahkan DPR RI juga mengapresiasi. Bahkan ketika saya, Bu, kemudian 2-3 bulan yang lewat, kemudian diundang sebagai narasumber untuk seluruh Indonesia, BPN se-Indonesia, Bu, tentang bagaimana contoh kolaborasi dalam konteks pelaksanaan reforma agraria menyelesaikan sengketa persoalan-persoalan pertahanan transmigrasi. Itu kita Kantah Tanah Laut, Bu, diundang. Wow. Kita diundang. Nah, kemudian juga jadi artisnya berarti. Ya, kemudian juga Kantah Tanah Laut tentu saja dengan PN Tanah Lautnya, Pemda Tanah Lautnya, ini menjadi rujukan. Kita sudah menerima beberapa kunjungan ya, Bu Wakil ya, dari beberapa kabupaten. Terakhir kami dari Sampit, Bu, terakhir. Se-Indonesia, Bu. Kalau yang via telepon ini sudah tidak terhitung lah. Terakhir, Bu, yang paling fenomena. Minggu kemarin, tepatnya hari Selasa, Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, kalau BPN itu menerima penghargaan dari Menko Perekonomian terkait dengan legislasi tanah transmigrasi. Tepatnya program Kijang Mas ini. Dan Menko Perekonomian. Iya. Di mana benang merahnya, Pak? Benang merahnya artinya tidak hanya dari Kementerian ATR BPN saja, bahwa Menko Perekonomian yang menjadi ketua GTRA, gugus tugas reforma agraria, ini memberikan apresiasi atas program ini, atas keberhasilan bagaimana program ini bisa menyelesaikan problem-problem persoalan pertanahan di masyarakat. Iya. Artinya bagaimana setelah mereka memiliki hak yang mutlak pada sebidang tanah itu, maka ia dapat melakukan untuk memajukan misalnya kayak usaha, gitu ya. Kalau selama ini yang dia pegang bunga atas namanya, bank kan juga tidak bisa memberikan pinjaman. Betul. Itu artinya dia tersandar dalam sistem ekonomi. Artinya meskipun punya sertifikat, tapi seperti tidak punya ya, Pak, karena bisa diapa-apakan. Gitu. Pak Bupati itu sering bahasa sederhananya, Bu Wakil ya, di adu Pak Ulun punya sertifikat, tapi kan bisa diapa-apai, Pak, sertifikat Ulun ini kayak apa, Pak, kayak itu loh, sering itu diungkapkan pada saat kegiatan Manunggal Tutup Pandang. Betul. Nah, dengan PN sendiri, apresiasi dari pusat bagaimana? Iya, luar biasa, Ibu. Jadi Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan apresiasi dan dukungan penuh khususnya untuk PN Plehari, karena juga kami
pada tahun ini berkesempatan alhamdulillah untuk mengikuti penilaian untuk Satker WBBM ya, wilayah birokrasi bersih, dan melayani dari Menpan. Alhamdulillah kami diusulkan dari Mahkamah Agung untuk mewakili lembaga. Jadi beliau memberikan dukungan, kemudian program ini juga sudah di scaling up Ibu, jadi diberlakukan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Ada MOU dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin bersama dengan Bapak Kakanwil, ATR BPN Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberlakukan program ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk kabupaten yang mempunyai masalah serupa bisa mereplikasi program kami. Makanya tadi Pak Kakan sampaikan ada beberapa kunjungan sudah kaji tiru ini yang berjalan, insya Allah akan mereplikasi program kita itu dari Kabupaten Lamandau ya, Pengadilan Negeri Nangabulik dengan Kantor Pertanahan Lamandau. Kemudian juga Hulu Sungai Utara Amuntai Pak ya, kemarin itu juga kaji tiru. Yang ini juga dalam proses ini Kabupaten Baritokwala, juga Pengadilan Negeri Marabahan dan Kantor Pertanahan Baritokwala, dan terakhir ada surat juga ke kami untuk Sampit Pak ya. Sampit itu Kabupaten ya Kota Waringin, Kalimantan Tengah ya, Kota seperti itu. Nah jadi dan juga ada beberapa kali kunjungan dari Kementerian Desa Pak ya, transmigrasi, dan yang menyatakan memang program ini memang sejauh ini satu-satunya yang memberikan solusi untuk permasalahan nasional. Jadi tadi kalau misalnya Ibu bertanya apa nih keinginannya ke depan gitu kan, makanya kenapa kami sebut ini kolaborasi untuk negeri. Jadi kita warga masyarakat dan merupakan bagian dari Kabupaten Tanah Laut ini patut bangga Bu. Betul. Jadi program sebenarnya masalah ini tersebar di seluruh Indonesia. Sumatera itu paling banyak. Tapi program ini lahir di Kabupaten Tanah Laut. Nah ini merupakan itu tadi niatan tulus untuk membantu masyarakat. Yang masyarakat Tanah Laut pun harus bangga. Betul, mereka punya program ini yang diapresiasi. Makanya saya bilang tadi ini bukan semata-mata sisi hukumnya yang dipandang, tapi jauh dari lubuk hati begitu lahirnya ini gitu, dan ini luar biasa dari sekian banyak provinsi atau kabupaten yang memiliki transmigrasi juga tentu mempunyai permasalahan yang sama ya. Tapi alhamdulillah Tanah Laut melahirkan ya program ini. Nah lalu Pak, seperti juga kita membuat sertifikat. Tentu ada alas hak gitu ya, alas hak. Apalagi ini sudah misalnya tanahnya tuh sudah di pinggir jalan, sudah komersial banget gitu ya. Nah, lalu dengan program Kijang Mas kita ini Pak, tadi sudah diikuti oleh semua dan bahkan dipatenkan oleh provinsi gitu. Kita sendiri untuk alas hak untuk dasar hukum dari ini, apakah MOU saja atau mungkin nanti akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah atau apa begitu, sehingga kita benar-benar punya hak paten gitu Pak. Untuk membuat regulasi kan kewenangannya dari kementerian. Betul. Beberapa saya juga diundang kemudian diminta pendapat terkait dengan rancangan-rancangan dari peraturan menteri. Saat ini sudah ada Perpres 63 tahun 2023 tentang reforma agraria, yang di dalam pasal itu nanti juga bicara tentang penyelesaian tanah transmigrasi. Nah, semoga saja nanti norma-norma terutama kaedah-kaedah yang sudah kita temukan, nah program ini nanti bisa diambil. Nah, sehingga nanti dia menjadi replikasi kebijakan nasional. Nah, kalau untuk kita sendiri harapannya seperti itu, supaya nanti daya keberlakuannya itu mengikat ke seluruh Indonesia, tidak hanya statement dari Pak Menteri saja atau Ketua Mahkamah Agung saja, tetapi juga landing di dalam bentuk peraturan perundangan. Iya, kita inginnya bahwa inovasi yang luar biasa ini menjadi sebuah kayak kebanggaan kita begitu sampai kapanpun, dan kita punya buktinya begitu Pak, maksud saya. Iya, kalau nanti misalnya di aplikasi di dalam Perpres atau Permen Agraria, artinya sudah umum begitu. Saya masih ingat Bu, detik-detik ketika tim dari PN kemudian kita rapat sampai malam di BPN Ibu.
Waktu itu kita tidak pernah menyangka. Tidak pernah menyangka. Tidak pernah menyangka kan Bu ya? Tidak sebesar ini. Sebesar ini. Hanya niat tulus di dalam hati nurani kami saja Bu. Kemudian kita berkolaborasi, kita memastikan dari aspek hukumnya oke, aspek sosialnya oke, aspek yuridisnya oke. Kita bismillah saja Bu. Dan saya yakin nanti pada saatnya nanti Allah masih mengatur yang terbaiknya. Karena kami suka, saya masih ingat diskusi itu. Terus ditanyakan, Bu Akil tanya saya, Pak Kakan komitmen nggak? Insya Allah saya komitmen. Bu Akil dengan teman-teman di PN komitmen. Ya sudah, kami komitmen bersama, kita tahu ini tidak mudah. Kita tahu ini sangat tidak mudah. Tapi kami tidak ingin menceritakan ketidakmudahan itu ke masyarakat. Tetapi kami ingin ceritakan kebahagiaan saja. Dan mungkin barangkali nanti kita bisa live untuk pandang di desa setempat ketika bagaimana kita bisa melihat air mata kebahagiaan ketika masyarakat itu bisa menerima itu. Nanti barangkali kita bisa saksikan bersama-sama. Itulah Bu, yang awalnya niat kami cuma sampai di situ. Tapi kemudian kami berkembang sekarang begitu besar. Dan kami dengan bangga mengatakan Bu, 2022 kami meraih predikat WBK. Dan bagian besarnya dikenal oleh Menpan karena program ini. Padahal kami juga tidak pernah berpikir sampai ke sana saat itu, tapi karena jadi saya karena percaya. Karena kata orang kalau niat baik akan melahirkan yang baik. Itu Bu, itu yang menurut kami yang kami pegang sampai saat ini. Iya, luar biasa. Ya, asal-asalnya mungkin hanya sekedar untuk mencarikan solusi ya buat masyarakat. Ternyata penerimaan di luar sana begitu besar dan bahkan nasional gitu, yang menasional begitu. Dan ini sangat luar biasa. Ini yang patut nanti mungkin menjadi goresan dalam sejarah BPN. Ini tadi yang saya maksudkan. Goresan sejarah kolaborasi. Sejarah kolaborasi. Iya. Mungkin di dalam penjelasan produk hukumnya pusat itu nanti akan dijelaskan bahwa ini asal usulnya adalah gitu ya. Kalau di MOU PT dan Kanwil disebutkan Bu. Disebutkan bahwa yang menjadi pilot project percontohannya adalah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini PN Plehari dan Kantah Tanah Laut. Itu yang luar biasa. Ya berharapnya kalaupun ini menjadi program nasional juga seperti itu. Kan biasanya ada testimoni, replikasi biasanya seperti itu. Jadi ini juga akan menjadi kebanggaan anak cucu Pian kan. Nanti kan Pian berganti kader-kader begitu kan ya. Nah, seperti itu yang kita inginkan, dan Tanah Laut tetap tercatat di dalam peraturan tersebut seperti itu. Inilah buah karya yang besar yang ternyata dapat diterima oleh nasional gitu dan menjadi sebuah rujukan. Iya, luar biasa. Dan kita berharap mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Bu Wakil PN tadi, ini akan terus dievaluasi dan terus dapat dilanjutkan, yang mungkin pada akhirnya nanti seluruh masyarakat kita yang membutuhkan ya, yang ekstra migrasi ini dapat menikmati dari program ini gitu. Sedikit Bu. Kan biasanya ada lahan perkarangan Pak ya. Ada lahan usahanya juga biasanya transmigrasi. Apanya kedua-duanya ini masuk Pak? Masuk. Jadi transmigrasi itu kan ada, kalau istilahnya sederhana itu ada LP lahan pekarangan, ada LU1, ada LU2. Ini sama. Saya dengar gitu. Sama. Jadi baik case-nya yang penting kamarnya adalah tanah ekstra migrasi. Baik terjadi pada lahan pekarangan, lahan usaha 1 pertanian maupun lahan usaha 2 pertanian. Oke, Pak, ini dipertanyakan juga lagi Pak oleh masyarakat kita. Pertanahan kan juga banyak sekali program-programnya, ada PTSL dan lain-lain begitu. Nah, lalu dengan proyek atau program Kijang Mas ini, kesemuanya kan punya target selesai ya dengan segera. Nah, lalu bagaimana katanya di lingkup pertanahan itu sendiri, selaku kepala kantor pimpinan untuk mengatur bagaimana ini dapat mencapai target gitu. Saya apakah pakai apa ya? Kalau bahar itu Pak pakai mistar kayu ya. Ayo. Jadi inilah Bu, kebanggaan saya kepada seluruh jajaran BPN Tanah Laut, kemudian juga kebanggaan saya kepada pimpinan-pimpinan kami di Kanwil dan Pusat. Dukungannya luar biasa. Jadi satu hal, para panglima perang di lapangan ini Bu tidak kenal lelah, tahan banting dan tidak pernah saya maksa kepada mereka. Sekali lagi,
kami dengan PN itu ada pada gelombang radio yang sama frekuensinya. Satu frekuensi. Itu. Saya pastikan 102,3 untuk Anda FM. Kalau tidak satu frekuensi, makanya keberhasilan yang diraih oleh BPN Tanah Laut, Pengadilan Tanah Laut, Pemkab Tanah Laut itu keberhasilan bagi seluruh Kabupaten Tanah Laut. Tidak hanya keberhasilan BPN, tidak keberhasilan PN, tidak keberhasilan Pemda. Semuanya menoreh keberhasilan itu. Luar biasa ya. Ribuan hektar loh Pak tanah imigrasi tanah laut ini. Ya kalau kita konversi ke dalam bentuk hektar, ya ribuan. Ya kalau kita bicara, kalau misalnya kita bicara targetnya berapa? 122 saja. Saya pernah ditanya sama orang kementerian. Pas UMI, saya kira itu ribuan sertifikat. Saya bilang, jangan pakai perspektif Jawa. Bidang tanah 10-20 meter persegi. Kalau satu sertifikat saja, lahan pekarangan saja 7.500 sampai 1 hektar. 1 hektar saja dikali 122 berapa? 1.000 kali 122. Kalau kali 300, puluhan ribu hektar kita bisa menjalani konflik. Gitu sebenarnya. Betul sekali. Lalu dengan pengadilan sendiri, Bu, pengadilan kan juga setiap hari melakukan sidang, bahkan sampai kayak kalau bahasanya itu kejar tayang gitu. Nah, lalu dengan adanya persidangan dari ini, bagaimana terbatasnya juga Pak personil kita di sana? Betul sekali. Makanya itu tadi sama dengan Pak Kakan, saya sangat bangga Bu dengan SDM di Pengadilan Negeri Pleiahari yang memang sekarang itu tidak lagi. Sekarang itu berlari, jadi bekerja itu berlari setiap hari, dan saya ikut berlari di dalamnya kan seperti itu. Jadi kita memang sudah membangun mekanisme dan sistemnya yang jelas. Jadi dan ini memang butuh komitmen. Jadi ketika program ini berjalan, Pak Ketua itu tanya per orang, Bu. Tanya, ini ada Mbak Dina mana tadi? Mbak Dina pun ditanya gitu kan. Komitmen tidak. Jadi bukan hanya komitmen pimpinan, tapi bagaimana aparaturnya bisa menjalankan komitmen karena juga aparatur kan mendukung. Betul. Jadi makanya kami kalau dalam kinerja, alhamdulillah malah ini memberikan efek positif otomatis dengan penambahan perkara, penyelesaian perkara tepat waktu, kinerja kami meningkat seperti itu. Jadi nilainya pasti akan kelihatan signifikan seperti itu. Tapi itu yang memang membutuhkan effort yang luar biasa itu menjaga agar semangatnya itu tetap stabil, Bu. Jadi kita mengharapkan, tapi kalau misalnya setiap ke lapangan selalu dapat ini sih Bu, dapat kayak di chest gitu sama masyarakat. Jadi kan kalau kami ke lapangan itu masyarakat kan antusias ya. Iya betul, makanya tadi saya bilang seperti artis gitu. Jadi energi. Jadi energi, mendoakan itu pasti Pak Anu Mas. Jadi setiap ketemu masyarakat itu pasti kita doakan majelis hakimnya sehat, sukses. Nah itu merupakan suntikan energi yang luar biasa. Dari perasaan bahagia. Betul, apalagi kalau mungkin ketemu ya Pak ya, masyarakat yang menangis loh Bu, ketika sudah mendapat sertifikat itu, begitu terharu. Saya sangat senang sekali bisa ikut program ini. Jadi sekarang tuh bahasanya jurkam. Jadi masyarakat itu sekarang yang ini Bu, yang mensosialisasikan. Jadi kami tidak perlu bersusah payah karena dari mulut ke mulut. Mereka yang sudah dapat begitu ya. Terakhir kemarin di mana Mas Adam, Batu Mulia. Batu Mulia. Jadi waktu saya sosialisasi, saya samperi Bu masyarakat ya. Saya tanya, Ibu, Bapak, nanti kalau ada yang tanya program Kijang Mastala itu apa? Mereka bisa jawab loh Bu. Jadi mereka istilah teknisnya buat ada yang paham K1, ada yang K2, ada yang gugatannya sudah. Jadi paham teknisnya secara tidak langsung berarti kita juga memberikan pelajaran hukum. Betul Ibu. Karena kan di setiap persidangan di luar gedung Satgas akan sosialisasi. Jadi pas pertemuan kemarin sidang pemeriksaan itu saya sempatkan langsung ya di acara sosialisasi tanya jawab dengan masyarakat. Ternyata bahkan Bapak yang ibaratnya tuh yang udah usianya lanjut tuh bisa menjelaskan apa Pak gampangnya ikut program sidang sidang program Kijang Mas. Ya bisa menyampaikan. Jadi itulah bekal masyarakat. Nanti mereka yang akan menyampaikan kepada warga masyarakat lain Bu, membantu kita gitu untuk sosialisasi. Luar biasa. Program ini ternyata benar-benar membahagiakan, menggembirakan dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Sangat dirasakan oleh masyarakat ya program ini ya. Kita berharap mudah-mudahan program ini mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh BPN dan juga oleh pengadilan.
Dan kalau kita berbicara soal sertifikat, ini kalau sertifikat nih Pak, kalau ibaratnya saya umpamakan seperti wadai. Kadang ada orang yang kada suka gitu. Iya. Apalagi kalau ada yang pecah dilan. Iya. Apalagi PTSA gratis. Gratisan. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita. Tapi ada nih Bu. Ada nih, tapi kayaknya nggak cocok, nggak punya waktu kemarin mungkin di solonya Pak Kantah. Oke, baik. Bukan Kijang Mastala nih. Di luar dari Kijang Masalah, tapi boleh ya Pak? Boleh silakan. Oke, baik. Silakan. Ini ada Pak Imis di Ranggang. Ya, selamat pagi Pak Imis. Terima kasih sudah bergabung. Kalau jual beli dulunya secara di bawah tangan, apakah kantor pertanahan tidak bisa membalik namakan ya Pak? Oke. Balik aja namanya Pak. Sebenarnya ini ada konteksnya dengan Kijang Mas. Jadi artinya jual beli di bawah tangan. Kenapa BPN tidak bisa balik nama? Ya karena regulasinya di BPN tadi pasal 37 ayat 1 mengatakan jual beli itu harus dibuktikan dengan akte jual beli. Nah, bukan hanya kwitansi, karena kwitansi itu bahan dasar, salah satu bahan dasar untuk membuat akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat buat akta tanah. Nah, karena tidak ada seperti itu, maka jalan keluarnya belum ada. Karena ujar pasal 37 ayat 2-nya, kepala kantor dapat melakukan balik nama sederhananya yang tanpa dibuktikan dengan akte, tapi kadar kebenarannya dianggap cukup. Nah, salah satunya itu melalui dengan putusan pengadilan. Karena kepala kantor tidak mungkin aja beli tanda tangan dengan putusan pengadilan. Nah, jalan keluarnya seperti apa? Silakan gugatan ke pengadilan terhadap pihak yang melakukan jual beli tersebut, gugatan perbuatan melawan hukum. Putusan pengadilannya bawa ke BPN. Kami akan lakukan proses balik namanya tanpa dengan akta jual beli. Oke. Mengajukan walaupun 0 dokumen Bu ya? Enggak bisa dong. Ini kan di bawah tangan. Iya. Di bawah tangan kan ada saksi, ada pernyataan, ada sumpah. Ya, bikin dokumen itu ya. Dokumen lain yang pengganti ya Pak ya, yang bisa meyakinkan ya, yang meyakinkan majelis hakim nanti. Betul ya, yang bisa meyakinkan Pak Akan dan majelis hakim juga ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak Imis. Jadi bagi tanah yang dijual beli di bawah tangan bukan berarti tidak bisa sama sekali untuk dibalik nama ya. Bisa, tapi harus melalui prosedur-prosedur tertentu ya. Oke, baik. Jelas ya Pak Imis di Ranggang. Baik, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mundur pamit dari ruang bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya ingin closingnya dari Pak Kakan dan juga dari Bu Wakil PN. Apa nih Pak himbauan untuk masyarakat kita yang sudah memiliki haknya di sertifikat tanah ekstransmigrasi? Yang pertama terhadap tanah-tanah ekstransmigrasi itu harus dijaga, karena sekarang ini rawan mafia tanah, pelihara tanahnya. Kemudian ada satu ruang, yaitu ruang yang belum dilakukan balik nama kepada nama yang sekarang ini, segera dilakukan. Manfaatkan program Kijang Mas ini untuk memberikan penguatan hukum terhadap tanah masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi sasaran dari mafia-mafia tanah. Ya, artinya ketika kita sudah mutlak sebagai pemilik tanah itu, ya harapannya tanah tersebut harus kita manfaatkan sendiri, begitu Pak ya. Jangan nyamannya dijual, sudah harusnya. Iya, itu ya harapannya ya Pak ya. Jadi manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan jangan sampai ini Bu, yang kami jaga itu kan begini. Sekarang ini kan konteksnya reforma agraria, jadi bagaimana kita berikan penguatan kepada hak masyarakat. Nah, jangan sampai juga ketika nanti kita memberikan hak masyarakat terjadi penguatan, malah semuanya dijual ke swasta lagi. Nah, itu dia, nanti kan jadi masuk kembali kan. Nah, kita berharap yang kita berikan ini untuk kesejahteraan masyarakat, manfaatkan untuk diri sendiri dan anak cucu dan generasi akan datang. Betul. Jangan sampai tergoda dengan iming-iming begitu Pak ya, ini saya beli mahal nih. Di sini harganya kan
satu meternya 1.000, saya beli 2.500 begitu ya. Nah, dilepas tapi masa depan anak-anak nanti bagaimana? Betul sekali. Ya, ini peringatan sekali ya buat warga masyarakat kita. Ibu Wakil, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing? Izin Bu, saya potong sebentar. Silahkan. Ibu nanti ngomong dengan Bu Wakil cukup dalam minggu ini saja. Karena Ibu Wakil berubah jadi Ibu Ketua PN Marabahan Bu sebentar lagi. Jadi mungkin ini aduh. Terakhir kali beliau di Radio Tutung Pandang ini barangkali. Oh gitu, iya. Oke, silakan Bu. Iya, ya jadi kami dari Pengadilan Negeri Plehari tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk terus mensukseskan program ini. Insya Allah program ini terus berlanjut, memberikan manfaatnya kepada masyarakat karena ini sudah merupakan milik dari Kabupaten Tanah Laut. Mari kita sukseskan bersama karena kita juga sedang menjadi sorotan nasional terkait program ini dapat terus berlanjut seperti itu Ibu. Harapan kami apapun, sejauh apapun program ini bisa berjalan ya, tekad kami itu sebagai abdi negara, tentunya kami akan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, insya Allah. Insya Allah, amin. Iya, luar biasa. Selamat dulu Bu. Iya. Ya, selamat dan sukses. Ya, selamat menempati tempat yang baru, semoga tambah sukses. Iya. Pak Suhaimi nggak ngikutin kok ya? Saya nih sebagai prajurit itu tergantung kemana jenderal. Sudah pernah di Marabahan kalau Pak Sudah pernah di Marabahan. Dari Kuala. Oh begitu. Oke, jangan-jangan naik mana lagi? Suhaimi ke pusat nanti. Iya. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 6 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Kakan dan sama-sama Bu Ketua. Ya, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM selalu mengudara untuk Anda. Saudara pendengar